kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis yang kabarnya juga pernah memiliki konflik dengan sahabatnya sendiri. Novia Herlina, selamat malam. Selamat malam. Betul kau pernah punya masalah sama sahabat? Benar. Kalau boleh tahu gara-gara apa? Gara-gara mungkin karena kita udah dekat banget, ada perlakuan dia yang menurut kita tuh kayak harusnya lu jangan kayak gitu, jangan melakukan hal-hal yang apa ya, dibilang kurang baik juga iya, dibilang baik juga menurut dia mungkin iya gitu. Jadi perbedaan pendapat aja sih. Oke, terus waktu itu sampai cukup lama musuhannya lah katakan. Juga tahu musuhannya. Udah sekitar kayak setahun lebih. Itu setahun nggak ada kontak? Itu nggak ada kontak, iya nggak ada ngobrol, nggak ada kontak sama sekali, benar-benar udah hilang aja gitu. Kalau boleh tahu yang bikin kecewa kamu sebagai seorang sahabat itu apa sih? Ada salah satu sifat dia gitu kan, yang karena kita udah kenal udah lama, kayak kaget aja tiba-tiba kok sifatnya kayak gini gitu. Itu karena kita mikirnya karena mungkin dia karena cowok lain, mikirnya gitu kan, karena ketemu cowok ini kok jadi berubah gitu kan sifatnya. Dan juga banyak sifatnya dia juga bukan terhadap kita doang, tapi kayak ke orang tuanya juga kayak gitu. Kamu sebagai sahabat yang udah kenal orang tuanya untuk kecewa juga? Iya, karena kita udah kenal juga sama orang tuanya, jadi ngerasa kayak nggak nyangka kok sahabat kita bisa melakukan kayak gitu. Tapi sekarang udah selesai? Sekarang udah selesai, Gimana cara alhamdulillah. nyelesainnya? Karena itu balik lagi ya, namanya kalau sahabatan mau dia susah seneng, mau ada masalah, kalau misalnya kita emang udah kekeluargaan sih sifatnya ya. Jadi kita juga ngelihat sekarang udah punya anak, kebetulan kita jadi musuhan itu sebelum dia menikah sampai sekarang udah nikah, udah punya anak. Pas udah punya anak kita ngerasa pengen lihat anaknya, lebih ke anaknya, dan akhirnya ya udah akhirnya kita baikan lah secara. Dan sekarang udah baik-baik aja pokoknya hubungannya baik, ya? Iya, baik aja. Oke, baik. Baik banget. Novia Herlina, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku sakit hati dengan perlakuan keluarga suaminya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lina. Selamat malam Ibu Lina. Selamat malam. Informasi yang kami dapat katanya Ibu sakit hati dengan perlakuan keluarga suami. Apa betul Bu? Iya, Apa yang terjadi sebenarnya? ya ceritanya 4 tahun yang lalu suami saya tiba-tiba meninggal. Setelah 42 hari suami saya meninggal, paginya mereka datang semua, kita keluarga ada 5 suami saya. Namun setelah suami saya meninggal mereka tinggal berempat. Empat-empatnya itu datang ke tempat saya. Ini kakak Untuk- beradik nih ya? Ya, posisi dari keluarga suami. Oke. Mereka mengatakan bahwa rumah yang saya tempati itu harus dijual. Karena itu Rumah siapa? memang rumah dari orang tuanya. Namun sewaktu orang tuanya masih ada, dia pernah berkata kalau ini adalah diberikan kepada suami saya. Suami saya sudah membangun rumah itu, semuanya udah dibangun serapi mungkin, dia tinggal di situ. Dan itu rumah sudah diwariskan, diberikan kepada. Diberikan memang nggak secara Almarhum tertulis, suami. nggak secara tertulis. Jadi nggak ada bukti apa-apa. Ya nggak ada, karena suami saya berpikir secara positif, ibaratnya itu untuk keluarga, jadi untuk kumpul keluarga, jangan sampai rumah ini dijual. Pesan dia seperti itu. Makanya saya bagaimana caranya untuk mempertahankan rumah itu.
Waktu mertua ibu ngasih ke almarhum suami juga nggak ada saksi? Cuma saya sama ada suami. Adik suami? Sama saya sama suami aja yang bilang saat itu. Emang nggak ada saksi. Oke. Harapan ibu dengan datang ke sini apa sebenarnya? Begini, saya semenjak suami saya meninggal, anak kami 3 kan, yang satu kan masih di Bandung. Jadi yang 2 sama saya itu sering sakit-sakitan. Itu berselang 2 tahun kejadian seperti itu terus. Antara 3 bulan sekali pasti ada masuk rumah sakit. Sampai tetangga saya mengatakan, ini kok aneh ya keluarga kamu kok sering sakit setelah suami kamu meninggal. Iya, sekarang sehat semua. Alhamdulillah sehat. Oke. Karena Baik. Nov, menurut kamu kalau ada kejadian seperti ini nggak ada bukti tertulis, nggak ada saksi yang menyatakan rumah itu dimiliki oleh siapa, terus adik-adiknya almarhum suami meminta rumah itu dijual, itu cukup kuat nggak ya menurut kamu buat ibu Lina mempertahankan rumah? Kalau suami ibu tuh anak berapa ya? pertama, Oh, anak pertama laki-laki. Iya, Iya. Sebenarnya sih harusnya kalau misalnya sebagai anak pertama laki-laki ya kan di suatu keluarga itu udah menjadi haknya ya kan. Kalau misalnya orang tuanya secara lisan udah memberikan rumahnya. Tapi kalau misalnya emang adik-adiknya mungkin merasa pengen mendapatkan hak yang sama, iya, dan pengennya rata dibagi seperti itu, ya kalau tidak ada tertulis sih susah sih kayaknya. Tapi ada cucu, maksudnya ada anak ibu ya? Iya. ada. Habis itu ada haknya juga mereka. Iya. Baik, mudah-mudahan malam hari ini kita akan segera ketemu solusi ya Bu ya. Nanti Ibu juga bisa menyampaikan harapannya sebenarnya apa sih? Apakah ada kaitannya sakit-sakitnya Ibu dengan masalah ini? Dan apa yang harus dilakukan nih ke depannya supaya ya bisa memberikan keputusan yang memuaskan banyak pihak lah. Kalau semua pihak saya rasa agak sulit, tapi sebanyak-banyaknya ya. Kami akan ajak Ibu Lina untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lina, dengan tanggal lahir 1 Februari 1967 dan memiliki nomor rumah 17. Sosok wanita yang baik hati dan juga penyayang. Saat ini, saya merasakan ia memiliki permasalahan yang sangat rumit. Hal ini terkait dengan masa lalu yang sangat menyedihkan oleh keluarganya. Saya merasakan adanya tangisan dan juga amarah yang selama ini ia simpan. Akan tetapi, saya masih melihat adanya kebahagiaan dari semua kejadian ini. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Saya berhadapan dengan Ibu Lina. Iya. Oke, kita konfirmasi data dulu ya. Lahir tanggal 1 bulan 2 1967 dan nomor rumah 17. Iya. Ibu Lina ini bermasalah soal warisan. Iya. Jadi beliau tinggal bersama keluarga itu dari warisan mertua. Ya. Iya. Nah, tapi begitu suaminya juga meninggal, itu adik-adiknya sang suami menuntut haknya, menuntut Ibu Lina untuk menjual rumah tersebut. Dan belakangan Ibu Lina dan keluarga yang masih tinggal di situ ini sering sakit bergantian beserta 3 anaknya. Iya. Iya Bu ya. Iya. Makanya datang ke sini sebenarnya mau tahu nih sakitnya keluarga Ibu Lina Wajar apa tidak? ada kaitannya apa enggak dengan masalah ini, wajar atau enggak ya, soal warisan ini apa yang harus dilakukan, solusinya gimana supaya paling Tapi tidak emang bisa udah dijual. memuaskan banyak pihak. Udah dijual. Sudah dijual ya? Udah. Oh, rumahnya sudah dijual? Udah. Saat itu juga. Setelah Sebenarnya- berselang kurang lebih setahun. Oh. Dari 40 hari. Udah dijual, ngapain ditanya lagi ya? Iya. Maaf ya, saya ngomongnya bukan ceplos-ceplos. masalahnya saya ingin tahu kenapa sakit-sakitannya saya
apa ada kaitannya dengan keluarga suami saya. Keluarga. Iya. Karena indikasi dibilang memang saya ada sesuatu hal yang mungkin harus di. Maksud ibu ada kaitannya nih soal mistis gitu? Iya. Ada yang ngirim, ada yang guna-guna. Iya. Nggak ada sama sekali. Saya melihat Ibu Lina adalah tipikal orang yang melankolis sejati. Dan Ibu Lina ini adalah orang tipe pemikir. Sepeninggal sang suami, Iya. saya melihat Ibu Lina kehilangan pegangan. Sehingga Ibu Lina berpikir macam-macam. Dan sebenarnya saya lebih menitik beratkan bukan mistis di sini. Tapi karena Ibu menanyakan wajar atau tidak meninggalnya, jujur saya jawab wajar. Kedua, saya merasakan Ibu Lina seharusnya lebih bisa enjoy hidupnya tuh nggak terlalu ikutin yang arus balik emosi. Soalnya di sini ada konflik antar keluarga di sini tampaknya. Betul. Konflik antar keluarga ini ngebawa dia jadi berpikir negatif. Jangan-jangan gue disantet ya sama dia. Jangan-jangan gue di ini, jangan-jangan gue di itu, jangan-jangan. Padahal sebenarnya jika kita lagi pikirannya sakit, jika kita lagi pusing pikiran, banyak pikir, hal yang sakit beneran juga akan jadi benar. Saya merasakan saya tidak berbicara mistis di sini, tapi saya berbicara logika. Saya merasakan di sini hawanya bersih dan tidak ada gangguan gaib, pocong dan segala macam. Jadi hubungan ibu sama keempat ipar ibu saat ini gimana? Ya semenjak sampai saya meninggal sampai baru kemarin dia undang saya untuk bersama, tapi saya masih ragu apakah dia tulus sama saya atau enggak gitu. Karena setiap lebaran nggak pernah datang ke tempat saya, nggak pernah nongol di rumah saya. Mereka seperti saya diasingkan dari mereka dan selalu mengatakan bahwa dia udah kaya, katanya gitu, nggak perlu dibantu, jadi dia nggak pernah tengokin saya. Jadi setelah suami saya meninggal sudah hilang begitu aja. Tapi ibu pernah nengok mereka? Saya anggap mereka nggak pernah nengokin saya. Untuk apa? Tuh waktu saya pergi dari situ juga saya nggak ada dibantuin sama sekali di rumah itu, malah saya ditertawakan. Ibu datang ke sini sama anak ibu ya? Iya, Anak yang pertama, anak kedua. anak kedua. Kau mau undang anaknya mas? Mau dong, iya harus dong. Kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, dari kacamata yang berbeda, Nama suami perspektif ibu yang siapa? berbeda. Nama suami saya Nama anak ibu? Ini udah almarhum ya. Almarhum. Iya. Iya. Nanti kita pakai nama samaran ya bu ya? nama suami saya tolong sama. Iya ya, nanti nama suami juga disamarkan. Iya. Baik, Bang Oji, kalau ada yang namanya Halo. yang nemenin partisipan kita, anaknya boleh minta tolong dibawa masuk, dikasih masker sama klip. Makasih Bang Oji. Oke. Jadi sekarang ibu tinggal sama siapa? Ketiga anaknya? Iya, 3 anak. Karena kan anak saya yang itu udah lulus, udah kerja, jadi tinggal sama berempat kami. Yang kedua? Yang kedua ini baru berhenti kerja. Yang Oh, udah sekarang kerja ini juga, udah kerja, tapi tapi- sekarang udah baru berhenti, mau cari lagi gitu. Jadi yang kecil masih SMA sekarang. Oke. Ini kejadiannya sebenarnya udah lama ya? Udah lama ya, cuman saya berpikir memang sempat waktu itu rumah saya dibersihin. Bersihin. Iya. Dan ada satu mobil
ngelihatnya memang benar seperti itu. Ada yang mengirim dan berusaha untuk mengirimkan teror gaib ke keluarga Ibu Lina atau gimana sebenarnya? Jujur saya tidak melihat adanya teror gaib karena memang nggak ada energi gaibnya. Tapi karena faktor dari ketidaksukaan beberapa orang dari keluarganya sehingga membuat asumsi bahwa jangan-jangan mereka ngelakuin sesuatu dari belakang. Ke Rian deh. Rian, menurut kamu rumah itu memang ada banyak hal-hal aneh yang terjadi di situ? Kalau menurut saya iya, karena kita pindah itu tahun 2017, 2 tahun lalu berarti? 2 tahun yang lalu. Semenjak kita pindah, itu ada aja yang terjadi pada saya, ibu saya, dan juga adik saya yang masih sekolah. Ibu saya masuk rumah sakit, setelah keluar dari rumah sakit, gantian saya masuk. Habis saya keluar dari rumah sakit, adik saya. Ketika itu aja sampai tahun 2018 kemarin juga seperti itu. Tahun 2018 kemarin pun Oke. saya juga ngalamin kecelakaan yang mungkin hampir fatal mungkin. Karena saya kecelakaannya dengan kontainer. Oh, yang kamu lihat ada kaitannya nggak kecelakaan yang dialami oleh Rian dengan rumah atau masalah keluarga Ibu Lina ini? Ya saya sih agak berat ya. Saya rasa semua ada. Cuma hati ibu ini masih percaya bahwa ini tuh ada. Ya udah, saya cuma tulis gejala, solusi dan fakta. Jadi gejalanya tuh selalu negatif. Negatif ini berasal dari brain, dari kepalanya dia. Lalu kemudian solusinya sebenarnya kenapa bisa kecelakaan bla 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 bla. Kita harus banyak melakukan perbuatan baik seperti nyumbang baju-baju bekas dan itu terhindar dari kayak marah bahaya gitu, buang sial. Kasih kamu ke bank terus gitu tukerin uang receh banyak deh. Terus kamu bagi-bagi gitu ke jalanan. Faktanya tidak ada sama sekali yang ini apa black magic, tapi ada fakta yang mengejutkan bahwa sebenarnya keluarga-keluarga yang lain itu tidak senang itu benar. Memang ada. Jadi sebelum kita pindah itu, kita sempat ada cekcok. Cekcok, Iya, iya tuh itu ada cekcok. cekcok saya tuh setuju tuh itu Iya. setuju itu memang ada. Ada cekcok karena saya ngebela ibu saya. Ngebela ibu saya karena kita tuh ngerasa terpojok. Mereka berempat, saya berdua. Dan salah satu dari mereka, ya bisa dibilang om saya lah. Dia sempat bilang ke saya, lu kalau ngomong sekali lagi nih,